diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarotin, calon juru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua anggota IGTKI Kecamatan Sesek yang sudah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih juga kepada Ibu Tiro selaku Ketua IGTKI Kecamatan Sesek yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan acara diseminasi ini. Selawat dan salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya sebagai pengantar, alhamdulillah selama kurang lebih 3 bulan dari Agustus, September, Oktober, November ini sudah berjalan 3 bulan. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan alhamdulillah dari waktu 3 bulan ini banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya peroleh, sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Dan saya sangat berharap dari teman-teman sekalian ini ada nantinya yang akan melanjutkan mengikuti jejak saya di calon guru penggerak ini. Karena apa? Ini adalah suatu kesempatan emas yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk terus mengupgrade diri kita. Kan di hadis ya sudah dijelaskan bahwa tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu bukan hanya sampai TK, SD, S1, S3, tapi kita harus belajar sepanjang hayat. Dan itulah yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi kita sebagai guru hendaklah terus belajar agar apa? Agar kita bisa membersamai tumbuh kembangnya anak-anak didik kita dengan sebaik mungkin. Di TGP selama 3 bulan ini saya belajar banyak hal. Yang terutama Bu, dalam hal IT, saya tidak bisa sama sekali Canva, tidak bisa Bu. Sedangkan di CGP ini di LMS-nya dituntut untuk tugas-tugas yang disertakan itu ada link YouTube-nya. Jadi kita mengupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya itu yang dicantumkan di LMS. Nah kalau saya tidak bisa membuat video, pertama saya punya gimana caranya. Tetapi alhamdulillah karena dalam satu kelas itu saya ada berbagai unsur, saya cerita, dan beliau-beliaunya tidak berkekuatan membagi saya. Jadi saya datang ke SMA, belajar ke ibu guru di SMA, Bu Nima Turahmah, Bu ini, beliau guru fisika pada saya. Saya tidak bisa ini, ayo Bu saya bantu datang ke SMA ya. Ya oke, sampai kapan kosong waktunya? Jam segini hari ini. Saya bisa izin ke kepala sekolah Bu, saya izin ke SMA ya. Mau belajar kantor, mau belajar buat video. Dan alhamdulillah bisa, ibu-ibu sudah bisa menyaksikannya di YouTube yang saya share karya saya itu. Ya dari modul 1.1 sampai yang modul 1.4 itu sudah saya share di YouTube. Mungkin ada yang bermanfaat, silakan ibu-ibu share, silakan ibu-ibu ambil manfaatnya. Jadi di CGP ini benar-benar kalau dibilang capek banget Bu. Tapi ada senangnya karena apa? Kita bisa bertambah ilmu, bertambah teman juga. Satu kelas saya ada 7 orang. Ada yang dari bagian utara itu ada 3 orang, SD, SMP, dan SMA. Terus yang dari sini dari Kecamatan Sese ada 4 orang, saya, TK, dari SMP-nya itu 2, SMP 1 Bu Hamama, SMP 2 Bu Hinda, SMP 2 Sese, dan guru SMA
Dan alhamdulillah waktu pertama kenapa ya kok gak digabung TK saja, SD saja, gak gabung sama SMP SMA. Pertamanya saya minder Bu, apalagi guru-gurunya guru-guru yang hebat. Siapa yang tidak kenal Bu Mami di sini? Pasti kenal semua kan? Seperti apa track recordnya Bu Mami. Terus saya bersama Bu Mami, padahal beliaunya guru yang sangat hebat. Kalau di saya terkenal seperti itu. Saya bersama guru SMP, guru SMA. Apakah saya bisa yang hanya guru TK ikut mengikuti alur mereka? Ternyata alhamdulillah bisa berkolaborasi dan tidak kalah Bu. Ketika kami berdiskusi di ruang kolaborasi namanya menampilkan program-program sekolah yang sudah kami laksanakan. Dan alhamdulillah tanggapan fasilitator kami Ibu Sri Mulyati, beliau adalah orang Samarinda. Jadi fasilitatornya itu kami orang Samarinda, Ibu Sri Mulyati, beliau adalah kepala SD. Dan alhamdulillah sangat memfasilitasi juga. Beliau adalah seorang yang welcome banget, memberikan masukan-masukan dan wejangan-wejangan yang sungguh luar biasa. Apresiasi setiap karya kami diapresiasi dengan luar biasa. Alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman ke depannya jika ada lagi pendaftaran untuk PGP, ayo. Jadi jangan diniatkan ikut pendidikan guru penggerak ini biar jadi kepala sekolah, biar jadi pengawas. Enggak. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk itu. Karena apa? Saya ini hanya untuk menimba ilmu, bagaimana meningkatkan kualitas saya sebagai guru. Karena apa? Karena anak-anak yang akan kita hadapi nantinya itu tidak sama dengan kecil kita dulu. Dulu kita nggak ada begini, pacaran aja dulu nggak pakai ini. Ya, pakai apa? Pakai suara. Itu. Jadi kalau kita sebagai guru tidak ahli dalam ini, bagaimana kita akan membimbing mereka? Itu. Jadi yang menjadi motivasi saya itu. Jadi saya guru yang harus terus meningkatkan kualitas dan kemampuan saya. Jadi makanya itu saya ketika lulus ya alhamdulillah sekali. Dan ketika tidak lulus pun mungkin ya tidak apa-apa, akan dicoba lagi di angkatan-angkatan selanjutnya. Dan kemarin sudah dibuka 8, 9, 10, tapi sayang sekali untuk guru TK di Serese tidak ada yang daftar. Karena mungkin Bu? Tugas-tugasnya memang banyak Bu, tapi kalau kita jalani, insya Allah akan ringan. Allah sudah mengatur semuanya. Kalau sekiranya kita mampu, oleh Allah pasti akan dimudahkan jalannya. Semangat terus, Bu Ana. Ya, insya Allah. Oke. Udah ya, saya langsung pada kita semangat dulu. Amin. Semoga kita semua untuk kedepannya muncul guru-guru penggerak yang dari TK untuk kecamatan Serese. Amin. Sekarang lanjut ya Bu ya. Yang tua pun tidak apa-apa Bu. Jangan takut semangat. Khusus yang tua-tua semangat. Tersinggung ya ada tua. Siapapun tidak bisa ikuti guru penggeraknya bisa di pengajar praktiknya. Pengajar praktik insya Allah lebih ringan tugasnya daripada guru penggeraknya. Pakai sokongan saya Sekibut lah, figur yang kerja Bu. Halo ya, sudah saya lanjutkan ya ini. Jadi kita kutung-kutung di. Tidak apa-apa Bu, saya tidak bisa pertamanya, sama sekali tidak bisa. Ini video, sudah ini presentasi. Sudah ya, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau kita bicara tentang disiplin, apa yang ada di gambaran itu? Tepat waktu, oke.
Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Aturan yang ada. Aturan yang ada. Tujuannya itu apa? Itu untuk disiplin. Untuk disiplin agar anak-anak mengikuti apa yang kita arahkan. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita apa ya kan kata disiplin yang muncul di otak kita seperti itu datang dari waktu mengikuti aturan. Ya itu untuk mengikuti suatu aturan. Sedangkan kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Ya. Jadi bukan hanya datang tepat waktu, bukan hanya mengikuti aturan, tetapi adanya dorongan dari dalam diri kita. Coba sekarang saya minta ya untuk ibu-ibu kita main dulu. Kita main dulu A dan B, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Sekarang dicoba dirobek satu kertas kecil, dirobek, menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk yang A yang sebelah kiri ya, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, dius ke bawah ke belakang A, dius ke belakang B, Bu Sisen ke belakang A, Bu Wana ke belakang B, Bu Firda ke belakang A, Bu Nurul ke belakang B. Yang A ya, menuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Terus digenggam di genggamannya, di kepalanya, pesrep, jangan sampai lepas. Yang A, menuliskan sesuatu yang sangat berharga, yang dianggap paling berharga. Terus ditaruh di tangannya, dikepal, digenggam sedemikian rupa. Yang A dium ke belakang, B dius ke belakang, Bu Sisen A ke belakang, Bu Wana A ke belakang. B menuliskan benda yang sangat berharga dan yang Anda anggap paling berharga. Yang B tidak usah nulis apa-apa. Iya benda, misalnya Suami. emas yang paling berharga, mutiara, apa pokoknya yang Anda pikirkan. Benda itu Pak. Terserah. Yang A yang menulis, yang B tidak usah. Ya. Yang A, yang A dium ya. Yang ditulis tadi digenggam. Oh, yang tadi apa yang paling berharga? Uang misalnya. Tulis saja uang. Emas, tulis saja emas. Mutiara, tulis saja mutiara. Iya, kan digenggam. Nah, digenggam. Digenggam pesan. Nah, sekarang tugasnya B, bagaimana usahanya B itu untuk sedemikian, silakan usahanya apa saja untuk bisa mengambil yang digenggam tangan itu. Mengambil apa yang biasa dengan cara klikam bisa, tombol bisa, diintimidasi bisa. Pokoknya yang A berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan. Yang B berusaha sedemikian rupa untuk merebutnya. Ya, dimulai ya. Satu menit ya. Dimulai ya. Siap-siap ya.
batasannya. Agak ke sini deh. Jadi ya si A tadi kan berusaha untuk apa? Mempertahankan kekuatan tenaga agar sesuatu yang sangat berharga itu tidak terlepas dari tangannya. Berarti yang mengontrol diri A itu siapa? A apa B? Yo. A. Ya. Yang punya kontrol A. B punya kontrol tidak? Energi kemampuan. B tidak punya kontrol untuk apa? Bu Tiro, gimana Bu Tiro? Bisa? Bisa, alhamdulillah dengan gampang sekali itu. Pasrah. Ya, tepuk tangan buat Bu Tiro dan Bu Sister. Bu Sister apa di lepas? Oh, yang ditulis Berat beban. Yang paling berharga adalah keluarga. Oh, saya ambil berarti menggunakan cara ya Intimidasi. menggunakan cara apa yang menggunakan uang. Uang itu bukan apa, tapi kita tidak bisa apa-apa tanpa uang. Sip. Saya teliti, saya tarik, saya tumbuk, pokoknya segala usaha. Dan alhamdulillah tidak menyerah. Dengan pendapatan yang saya peroleh adalah Oh, pena. sebab pena agar mendapat ilmu terus. Oh ya, bagus. Awalnya susah banget, susah sekali. Karena Bu Iin terlalu Wala rajah mo sunah. Rajah mo sunah. saya berusaha terus dengan menggelincang, akhirnya dapat juga. Tulisannya adalah emas sangat berharga. Karena dengan emas kita bisa mencari ilmu, bisa berbuat dengan apa saja. Dengan emas. Oke. Ya kurang dong Bunur. Iya Bunur. Itulah Bu ya. Jadi A dan B sama-sama punya kontrol. A mengontrol dirinya, bagaimana dia bisa mempertahankan apa yang dia anggap berharga bagi dirinya sekuat mungkin. Dan B juga punya kontrol bagaimana cara dia. B itu apa ya? Faktor luar, restriksi. Faktor dari luar dalam tubuh kita yang mendorong kita, yang mengancam kita, sehingga kita bisa apa? Melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi yang paling dominan adalah unsur dari apa? Dari dalam diri kita sendiri. Itu juga dalam menumbuhkan disiplin positif bagi anak. Jadi kalau dari dalam diri anak-anak itu tidak ada dorongan, tidak ada semangat, tidak ada motivasi untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, walaupun seperti apapun organ yang kita berikan tidak akan bisa. Mana kata disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina di bahasa Latin, ya. Tetapi tujuan disiplin di sini ya, tujuan disiplin itu adalah apa yang dihargai. Sebetulnya disiplin itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menuju sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Misalnya tadi yang berharga bagi kita adalah keluarga kata dosen. Jadi kita mendisiplinkan diri bagaimana caranya kita agar apa? Sesuatu yang berharga itu tetap berada di tangan kita. Jadi kalau seperti yang tadi ya, ketika kita mengacu pada kata disiplin, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang terpikir di otak kita seperti itu. Jadi kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi murid-murid kita untuk patuh. Itu yang selama ini
ada di otak kita tentang kata disiplin. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Disiplin itu identik dengan pikiran yang mana? Buku-buku. Misalnya kita absen Bu ya, absen kasih absen. Nah, itu kan ya. Kasarnya mana? Kasarnya itu memaksa kita patuh. Nah, iya itu yang tergambar di otak kita. Jadi disiplin itu memaksa kita untuk patuh. Jadi si asep itu mempengaruhi kita agar kita patuh. Iya. Jadi ya, itu yang ada di otak kita. Bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita berangkat lebih pagi bukan karena kita ingin apa? Tepat waktu, tapi karena apa? Karena jadi asep. Ya, lanjut Bu ya. Jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuannya itu adalah tujuan yang sangat mulia. Ya, lanjut Bu ya. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nanti disiplin itu mengacunya pada nilai-nilai kebijakan universal tanpa membedakan bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikannya yang sedang kita galakkan sekarang, yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah Profil Pelajar Pancasila P3. Profil Pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini ada lagu. Ada lagunya. Mau nyanyi? Ya. Oke, siap. Ya. Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Mandiri. Iya, itu lagunya itu. Lagunya naik tema. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, Daud, ini Daud. Ya. Apa ya? Oke. Lanjut ya. Sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau menurut ibu-ibu, mana yang paling efektif dalam mendisiplinkan anak-anak kita? Hukuman atau penghargaan? Penghargaan. Penghargaan. Yang apa ya? Yang lebih efektif mana dalam mendisiplinkan anak-anak? Penghargaan atau hukuman? Penghargaan. Oke. Bisa berikan alasannya. Yang bisa mendisiplinkan anak-anak yang lebih efektif. Hukuman. Hukuman atau penghargaan? Ibu penghargaan. Menurut saya pribadi, kalau misalnya anak cenderung kita beri hukuman, maka akan ke mental, akan berpengaruh pada mental. Tapi kan ada kekerasan takut. Akan lebih minder, sehingga dia tidak akan menonjolkan karya dan kemampuannya yang ada pada diri sendiri. Dan kalau misalnya kita memberikan penghargaan, setiap misalnya dijadikan hukuman, kita berikan sebuah penghargaan, misalnya sebuah hadiah ataupun sebuah pujian, dia pasti akan merasa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang beberapa lagi, Bu Ana, silakan. Menurut saya pribadi itu tergantung. Ini kalau pertanyaannya, kalau seseorang tidak melakukan kedisiplinan, tergantung dia, kasarnya kan dia
membuat kesalahan, tergantung kesalahannya. Apa di kesalahannya itu berat atau fatal atau hanya sebatas tidak mengajarkan PR kan seperti itu. Kalau anak sampai melakukan kriminalisasi, mukul sampai berdarah itu kan termasuk dia melakukan ketidakdisiplinan kategori berat. Nah itu mungkin kalau menurut pendapat saya itu harus dihukum, tapi jangan hukumannya jangan berupa fisik. Misalnya dia harus membaca Al-Fatihah sampai 20 kali atau 25 kali. Dia kan akan lesep kan gitu ya. Tapi efeknya itu satu, dia bisa memperlancar bacaan Fatihahnya kan gitu ya. Terus ya kalau hukumannya kalau kesalahannya itu tidak berat ya mungkin langsung dikasih reward atau hadiah atau penghargaan gitu. Terima kasih dari saya dan Bapak. Jadi ini ada dua pendapat ya. Jadi yang menurut Ibu Nuk, penghargaan itu lebih efektif ya Bu. Kalau menurut Bu Ana tergantung dari tingkat kesalahan anak-anak itu. Apakah itu tingkatan ringan, sedang atau berat. Jadi Bu ya, baik hukuman maupun penghargaan kedua-duanya itu tidak efektif dalam mewujudkan disiplin. Kenapa? Karena kedua-duanya itu adalah merupakan motivasi dari luar. Ya. Ibu-ibu pernah mendengar penghargaan yang menghukum? Penghargaan yang menghukum. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang menghukum dan dihukum oleh penghargaan. Dari penghargaan itu terkadang bisa menjadi suatu hukuman. Ini Bu ya, saya tidak usah sebut nama, tapi saya amati. Nah, anak itu tersebut dulu ada di TK saya. Dia itu selalu apa ya, ingin tampil yang terbaik. Karena bapak ibunya adalah orang hebat, dia ingin jadi selalu nomor satu. Begitu dia jatuh, artinya dari peringkat 1 jatuh ke peringkat 2, penghargaan itu justru menghukum dia. Terbebani. Penghargaan. Peringkat 2 juga penghargaan. Tetapi ketika dia mendapatkan penghargaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, penghargaan itu justru menghukum dia. Dirinya bisa stres karena tidak mampu menggapai ekspektasi yang telah diinginkan dirinya maupun orang tuanya. Jadi kedua-duanya baik penghargaan maupun hukuman, kedua-duanya tidak efektif untuk menerapkan budaya positif disiplin di sekolah. Yang paling efektif adalah bagaimana kita menciptakan suatu keyakinan dalam diri anak-anak kita. Nilai-nilai kebijakan tadi itu didapatkan suatu keyakinan yang ada di dalam kelas. Mengapa ini? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek akan membuat anak tergantung. Ketika anak-anak sudah tidak diberi penghargaan, dia tidak akan termotivasi lagi untuk melakukan suatu kebajikan. Karena apa? Motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu ya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini banyak penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tadi itu ternyata walaupun sebuah penghargaan itu tidak efektif untuk membudayakan disiplin di sekolah. Lantas apa yang efektif? Ini yang efektif. Keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru membuat keyakinan-keyakinan, menanamkan keyakinan-keyakinan pada anak didik kita. Agar apa? Agar mereka motivasi untuk disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya suatu penghargaan. Nah, mengapa bukan peraturan? Mengapa bukan keyakinan? Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan?
Coba saya tanya sekarang ibu-ibu, kalau di sini pakai helm, apa motivasinya ibu? Kalau berkendara misalnya pakai sepeda motor, pakai helm. Ada panas, tidak silau. Kalau di sini bu, polisi kan tidak ada. Berarti ibu-ibu pakai helm itu karena apa? Motivasi diri sendiri. Tidak karena takut peraturan, tidak karena takut dibilang polisi. Karena benar-benar dari apa? Motivasi dari diri sendiri untuk menjaga keselamatan yang penting. Pakai masker juga. Ketika pandemi kemarin ada gerakan 3M. Ibu-ibu itu ada hukuman tidak kalau tidak pakai masker? Ada? Tidak ada kan? Tapi karena kita termotivasi dari dalam untuk menjaga kesehatan kita sendiri, kita pakai masker, kita cuci tangan, jaga jarak. Jadi seperti itu. Jadi untuk menanamkan disiplin itu kita butuh penerapan keyakinan dalam kelas kita. Misalnya nilai-nilai apa yang ada di sekitar kita. Jadi diharapkan nantinya ketika ada ini keyakinan kelas ini di lingkungan kelas kita dulu, di sekolah, lingkungan luar, dan itu akan menjadi suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi harapannya itu. Jadi dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu adanya hukuman, adanya penghargaan itu masih kurang efektif. Jadi yang paling efektif adalah bagaimana kita menanamkan keyakinan yang berupa kebijakan, nilai-nilai universal yang ditanamkan pada anak didik kita. Kalau ibu-ibu ada muridnya yang berbahasa kira-kira ditanya kenapa kok seperti itu ya, alasannya kenapa? Biasanya anak-anak itu apa alasannya? Iya, tergantung kesalahannya kan. Iya. Biasanya anak-anak itu kita membuat satu kesalahan itu karena adanya kebutuhan dasar manusia. Yang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua untuk dihargai. Yang ketiga penguasaan. Yang kelima kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Biasanya anak-anak misalnya mengambil buku temannya. Apa kayak kegalak buku. Biasanya anak-anak itu kan berbeda jawabannya. Karena apa? Mungkin karena dia merasa dia membutuhkan untuk dirinya juga diakui bahwa dia bisa. Dia akhirnya merusak dengan temannya. Kalau aku udah bisa sendiri, bukan dia aja yang bisa. Kadang seperti itu. Jadi biasanya tujuan manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar hidupnya. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. 1 pemukul. Posisi kontrol guru 1 pemukul. Sadar atau tidak ibu? Iya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Walaupun hukuman yang kita berikan tidak secara fisik, kita menghukum secara verbal. Ini pembuat rasa bersalah itu. Kalau ini istilah ya itulah ujo saya datangkan kalau ini bisa seperti itu. Itu kan apa? Murid bisa apa? Merasa bersalah karena dia tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Dan yang ketiga posisi guru sebagai teman. Kita sebagai teman dan tempat pemantau, kita hanya memantau anak-anak, dan yang kelima sebagai manajer. Manajer itu adalah pengatur anak. Ini ya, 5 posisi kontrol dulu. Apa yang diucapkan? Ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya ini apa? Siapa yang mengatakan seperti ini? Kalau seperti ini biasanya gimana? Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Kalau seperti ini, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan sesuatu. Itu apa itu? Kamu dulu nggak pernah benar kalau melakukan sesuatu. Menghukum, tetapi secara verbal. Nah itu sangat apa ya? Sangat terekam di otak
anak-anak kita. Jadi kalau bisa posisi ini nanti jangan 1-2 pun. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau bisa sebagai pemantau dan manajer, itu yang sangat dilakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah ini. Dalam menyelesaikan masalah ini Bu, ada sini 3 restitusi, tidak usah saya jelaskan ya. Nanti kalau misalnya butuhannya, monggo silakan. Nah, sekarang ini saya refleksi saja. Mungkin bisa ada yang mewakili di bidang. Hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu pada hari ini setelah saya paparkan budaya positif ini? Hal baru apa? Siapa yang bersedia mengutarakan pendapatnya? Hal baru apa yang didapatkan dari budaya positif di sekolah ini? Penerapan budaya positif di sekolah ini. Ya, Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang dipaparkan Busuk, yang saya Dapatkan. yang saya bisa tangkap yaitu satu, mengerti artinya yang sebenarnya dari disiplin. Nah, yang dari tadinya tepat waktu terus dengan apa itu mengikuti aturan yang ternyata beda dengan sebelumnya, dengan pendapat saya sendiri. Dan yang kedua itu dari tadi Bu yang ibu anak itu tidak boleh menghukum dan memberi penasehat. Ternyata itu tidak baik untuk perkembangan anak dan bagi kita sebagai pendidik juga tidak tidak bisa melakukan itu, dan kita tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memberikan Terbaik. solusi yang terbaik bagi anak dan untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Sri atas pendapatnya. Terus yang kedua, yang pertama itu ya hal baru yang didapatkan oleh Bu Sri, ternyata definisi disiplin yang selama ini beliau yakini dengan apa yang saya utarakan ternyata berbeda. Jadi kalau yang disiplin yang selama ini berupa kepatuhan atau yang sebagainya, tetapi disiplin yang di budaya positif ini ternyata adalah bentuk kontrol diri kita. Terus hal yang baru lagi yang didapatkan Bu Sri adalah ternyata penghargaan itu juga tidak efektif dalam mendisiplinkan anak. Mungkin saya perlu pendapat yang lain juga tentang yang nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin ada yang bisa pendapat. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya tentang disiplin dan motivasi intrinsik? Rasa bersalah. Ya, Bu Sisan, monggo. Bu Sisan. Perasaan saya setelah mengikuti apa yang dipaparkan oleh Busuk, yaitu di sini pada diri saya itu muncul perasaan bersalah, sebab apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat utamanya dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. Kalau yang kita lakukan selama ini yaitu menghukum dan sebagainya. Tetapi yang lebih pantas yang kita lakukan dari apa yang telah kami terima dari Busuk, yaitu dengan apa yang menanamkan kontrol dalam diri kita. Jadi dalam menanamkan kedisiplinan pada anak-anak, yaitu apa yang memberi kontrol yang baik pada anak untuk mengikuti kedisiplinan tersebut. Terima kasih.
Terima kasih Bu Sisa. Terima kasih. Karena masih bisa. Jadi yang selama ini sama Bu sebenarnya seperti yang kami lakukan, karena kan apa ya? Selama ini kan kita posisinya ada di posisi 1 dan 2. Kalau kita tidak mendukung, kita apa? Membuat rasa bersalah anak merasa nggak enak karena sudah membuat kesalahan. Tetapi hal itu kedua-duanya harus kita hindari. Jangan sampai setelah kita tahu ilmunya 1, 2, 2 ini sebisa mungkin untuk dihindari. Kita berusaha menjadi teman, mereka menjadi pemantau mereka dan menjadi manajer mereka. Yang ketiga, peran AMO seperti apakah yang kita lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi peran kita sebagai apa? Yang 5 tadi itu. Monggo ada yang wakili selama ini peran kita yang 5 tadi itu sebagai apa? Kita sebagai guru kan ada 5. Penghukum, pembuat pemantau, teman, pemantau, pemantau, yang selama ini kita lakukan sebagai apa? Mungkin bisa ada bisa pendapatnya. Yo, Bu, tadi belum bersuara dari tadi. Kita lagi Bu ya. Jadi ya, setelah dapat saya simpulkan ternyata kita semua sama Bu ya. Peran AMO yang kita lakukan selama ini hanya posisi 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat. Sekarang pertanyaan yang terakhir, saya akan menjadi AMO yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Yang menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Harapannya ke depannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi harapan kita semua, kita akan menjauh-jauh membuat posisi normal yang di atas dan kita mencoba menerapkan posisi normal yang 3 sebagai teman anak-anak, sebagai pemantau anak-anak, sebagai manajer. Karena apa? Karena memang apa ya, Islam sendiri mengajarkan ketika anak usia TK itu kita sebagai orang tua atau sebagai guru adalah menjadi teman mereka, besti katanya. Nah, mungkin ini bukunya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masih ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk penerapan budaya positif di sekolah ini bisa kita lakukan dengan apa? Dengan kita menanamkan keyakinan kelas yang di situ berisi kebajikan, nilai-nilai kebajikan untuk besar. Yang tadi 5 profil belajar Pancasila. Mungkin itu ibu-ibunya. Saya mohon maaf apabila sudah menyita waktu yang begitu banyak. Terima kasih Bu Dirot yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadiro, Ketua IGTKI Kecamatan Sreseh. Setelah saya mengikuti pemaparan dari hasil tulisan Ibu Sumarotin, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari TK PGRI Noreh Kecamatan Sreseh tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya merasa tercerahkan dan mendapatkan masukan-masukan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan saya menyadari bahwa selama ini apa yang telah saya lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kuranglah tepat. Beliau dalam menyampaikan paparannya sangatlah jelas, runtut, dan menarik. Beliau juga memberikan game kepada audiens tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya sebagai pengurus IGTKI Kecamatan Sreseh merasa bangga atas terseleksinya Ibu Sumarotin sebagai calon guru penggerak. Dan beliau sangat layak dan pantas untuk menjadi guru penggerak karena beliau adalah seorang guru yang profesional, kreatif, dan inovatif. Harapan saya ke depan semoga Ibu Sumarotin dapat
menularkan ilmunya yang didapat di calon guru penggerak kepada teman-teman seprofesi, yaitu teman-teman guru TK yang lain. Dan dengan semangat beliau dalam mengikuti calon guru penggerak dapat memecut semangat teman-teman TK yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembalikan lagi satu. Habis baca buku, bukunya diapakan? Ditata lagi. Coba lihat di situ. Ditata pandai deh. Besok kan sudah buat kesepakatan. Bertanggung jawab ya. Habis main mainannya diri besi. Habis baca buku, bukunya diapakan? Ditata lagi ya. Sekarang yang nomor 5. Yuk, nomor 5 apa? Yuk, nomor 2 menjadi anak yang baik. Coba. Bicara santun. Bicara santun. Kalau bicara oncak-oncak, itu kena. Oke? Oke, sepakat? 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 Satu. Saya nomor 2. Kalian baik. Nomor 3. Sip. Nomor 4. Bertanggung. Nomor 5. Bicara santun. Sudah. Las. B1 Ya, sayang teman 2. berdengar Menjadi berdengar yang baik 3. duduk tertib 4. Bertanggung. jawab 5. Bicara santun. Yuk semuanya. Kesepakatan kelas B1. 1. sayang teman 2. Menjadi pendengar yang baik. 3. duduk tertib 4. Bertanggung. jawab 5. Bicara santun. Hore! True.